sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Ia merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilu secara langsung. Selama masa pemerintahannya, Yudhoyono berhasil mencapai berbagai kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, itu tadi sekilas latar belakang mengenai kepemerintahan pada era SBY. Kini kita simak lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan pada era SBY yang akan dijelaskan oleh teman-teman lainnya. Yuk, kita simak! Dalam bidang politik, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan SBY antara lain melakukan reformasi politik yang dirintis oleh pemerintahan sebelumnya. Salah satunya yaitu penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat. Sebaliknya, wewenang pemerintah daerah diperluas secara proporsional dan seimbang. Selain itu, pemerintahan SBY juga melakukan reformasi birokrasi dengan mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk menciptakan good governance. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Utamanya, keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti kenaikan harga BBM. Dalam penyelesaian masalah gerakan Aceh Merdeka di Aceh, pemerintahan SBY berhasil mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut. Hal ini diwujudkan dengan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia, melalui Crisis Management Initiative pimpinan Marty Ahtisaari. Perundingan ini berhasil membuahkan kesepakatan damai antara Indonesia dan GAM. Kondisi ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik. Presiden SBY menekankan pada 4 pilar pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan melestarikan lingkungan. 4 pilar inilah yang memacu pertumbuhan dan pertahanan terhadap gejolak ekonomi global. Pada era ini, Pak SBY diuntungkan dalam bidang ekonomi karena kondisi ekonomi global yang sedang membaik serta kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang cukup bagus. Daya beli ini dapat membaik sebagai hasil dari berbagai bantuan yang telah disalurkan oleh Presiden SBY, seperti bantuan sosial, subsidi, dan bantuan langsung tunai. Bahkan, karena khawatir daya beli masyarakat menurun, Pak SBY sampai menunda pembangunan beberapa proyek pada sektor industri dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan pada 2010 seiring dengan pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2008 sampai 2009. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu bertahan dari pengaruh dunia berkat adanya harmonisasi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menjaga kestabilan keuangan. Indonesia di masa pemerintahan SBY juga mendapat pengakuan internasional berupa peringkat layak investasi atau level investment grade dan masuk ke G20. Pada tahun 2004, harga minyak dunia meningkat sehingga pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi minyak. Untuk mengurangi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang pertama kali dijalankan pada tahun 2005 berdasarkan instruksi Presiden.
Bantuan ini diberikan dari Oktober 2005 hingga Desember 2006 dengan target jutaan keluarga miskin. Karena harga minyak dunia kembali naik, program BLT dilanjutkan pada tahun 2008. Kemudian, pada tahun 2013, pemerintah kembali menjalankan program serupa dengan nama baru, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM. Mekanisme pencairannya sama seperti BLT dengan anggaran sekitar 3,8 triliun rupiah untuk jutaan keluarga miskin, di mana setiap keluarga menerima bantuan uang tunai sebesar Rp100.000 per bulan. Bencana tsunami di Aceh berdampak terhadap munculnya solidaritas nasional dari rakyat Indonesia dari berbagai penjuru. Sejak tersiar berita melalui televisi tentang adanya bencana tsunami di Aceh, bermunculan aksi solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Aceh di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, bantuan bukan hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari negara-negara lain. Aksi solidaritas, donasi, tim SAR, tim evakuasi, konstruksi baik dari dalam maupun luar negeri terus berdatangan sejak hari pertama tsunami hingga berbulan-bulan kemudian. Pada saat Susilo Bambang Yudhoyono sudah terpilih sebagai presiden, operasi kemanusiaan untuk korban tsunami yang melibatkan TNI mengundang simpati warga Aceh dan membuka jalan bagi perundingan damai. Setelah 2 periode memimpin Indonesia yaitu tahun 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014, Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia sesuai konstitusi yang berlaku. Kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2014. Setelah mengakhiri masa jabatannya, Susilo Bambang Yudhoyono tetap aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia kembali memimpin Partai Demokrat dan terlibat dalam berbagai kegiatan politik serta sosial. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga aktif menulis dan menghasilkan beberapa karya, termasuk buku dan lagu. Pengalaman kepemimpinannya selama 2 periode menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia di era reformasi, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta peran Indonesia di tingkat internasional. Jadi bisa disimpulkan bahwa keuntungan dari kebijakan SBY adalah stabilitas ekonomi dengan rata-rata di atas 6%, program sosial pendidikan seperti dana BOS, dan meningkatkan citra positif Indonesia di panggung dunia. Sementara itu, kerugian dari kebijakan SBY adalah tingginya korupsi, kenaikan harga BBM dan subsidi, infrastruktur terlambat, utang negara yang meningkat, dan lain-lain.